Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuningan Podcast dan sekarang bersama saya ada Ketua Bawaslu Kuningan Kang Firman. Wilujeng Suping Kang Firman. Wilujeng Suping Wilujeng Wengi. Nah, Kang Firman, alhamdulillah nih kita bisa ketemu dan bisa kembali lagi menyapa untuk para sobat dan sekarang nih seperti yang kita ketahui bahwa menjelang Pilkada nanti pada tanggal 27 November ya. Kang Firman bahwa saat ini memasuki tahapan kampanye ya, tetapi belum kampanye secara terbuka sudah masuk belum ya Kang? Udah. Kampanye tatap muka, pertemuan terbatas itu sudah dimulai dan beberapa kita masih menunggu penyebaran alat peraga karena sebagian ada yang difasilitasi oleh KPU dan menurut informasi sedang dalam proses pencetakan. Minggu lalu baru menyerah para calon bupati dan wakil bupati, tim pemenangannya baru menyampaikan desain terkait alat peraga yang nanti difasilitasi oleh KPU. Begitu teh. Berarti sekarang nih kalau nggak salah tinggal 50 hari lagi ya? 49 apa 47 hari lagi teh. Sebentar lagi. Ya. Berarti 47 lagi. Dan buat masyarakat Kabupaten Kuningan nih sekarang kan lagi banyak beberapa pekan saat ini tuh banyak banget informasi soal pelanggaran ini, pelanggaran itu ya kan Kang. Itu sebenarnya rules-nya tuh gimana sih untuk pelanggaran termasuk yang kemarin itu baru penggunaan fasilitas negara tuh yang seperti apa yang diatur? Jadi fokus Bawaslu itu kan tentunya melaksanakan pengawasan terhadap aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU. Jadi kita mengawasi itu ya. Apakah itu dilaksanakan oleh penyelenggara teknis secara betul, mekanisme, terus prosedur, terus tata caranya apakah sesuai aturan perundang-undangan, termasuk apa yang dilakukan oleh para calon. Karena para calon juga harus mempedomani aturan yang dikeluarkan oleh KPU, termasuk PKPU 13 tahun 2024 terkait penyelenggaraan kampanye. Di sana banyak aturan yang larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap pasangan calon, termasuk tadi yang disebutkan oleh Teteh terkait netralitas ASN, netralitas perangkat desa, kepala desa, dan tempat-tempat yang dilarang, pihak-pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye. Itu pasti sudah menjadi pedoman kita ya. Contoh misalnya tempat-tempat yang dilarang untuk dilakukan kampanye sebagai tempat kampanye misalnya. Fasilitas pemerintah, fasilitas umum, tempat sarana ibadah, fasilitas pendidikan di luar tadi perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga harus atas dasar izin dari pemilik tempat, rektor, direktur, atau seperti itulah ketua misalnya. Itu pertama. Kedua, yang mengadakannya itu kampusnya teh. Jadi bukan tim pasangan calon, tapi kampus. Itu pun Sabtu Minggu atau tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar atau perkuliahan. Termasuk salah satu aturannya tidak boleh memasang atribut selama berkegiatan di kampus. Kalau di kampus berarti kan Sabtu Minggu boleh nih. Boleh, tapi itu juga bukan kegiatan yang diselenggarakan oleh tim ses, tapi oleh kampus yang mengundang misalnya salah satu calon atau ketiga pasangan calon untuk diskusi terkait gagasan, visi misi dan sebagainya. Terus kalau itu kan kampus. Nah kalau di gedung pemerintahan sendiri kayak kemarin tuh balai desa atau? Jadi gini, terkait itu kan masih banyak yang silang pendapat lah, karena KPU itu 2 kali KPU Kabupaten Kuningan atas dasar PKPU 13 2024 itu mengeluarkan 2 surat. Pertama surat nomor keputusan KPU nomor 1694, di sana diperbolehkan dengan waktu. Tapi ada revisi selanjutnya di keputusan KPU Kabupaten Kuningan nomor 1697. Nah, di 1697 itu sudah termaktub larangan sepenuhnya di fasilitas pemerintahan, di
fasilitas umum, di tempat sarana ibadah, di sarana pendidikan. Begitu. Jadi nggak boleh ya sama Nggak boleh sama sekali karena ada aturan baru perubahan atas keputusan KPU nomor 1694. Kalau kemarin kan masih diperbolehkan. Nah, sekarang sudah ada keluar. Sekarang kita berpedoman pada keputusan KPU nomor 1697. Oh, jadi tidak boleh ya, tidak diperkenankan di gedung siapapun atau di itu ya, siapapun itu kegiatan politik itu dilarang yang berhubungan dengan pilkada itu dilarang dilaksanakan di fasilitas-fasilitas yang dilarang. Termasuk itu kan berarti ASN udah dibahas tadi kan untuk penyelenggaraan gedung-gedung milik pemerintah tidak boleh. Nah, kemudian ada lembaga pemerintah misalnya seperti yang kemarin viral tuh PMI ya. Kan itu gimana? Jadi gini, karena PMI itu lembaga plat merah yang dibiayai oleh pemerintah, terus lembaga pemerintah, nah, pasti tidak boleh ikut serta dalam kegiatan politik, baik itu dulu pemilu, sekarang pemilihan, itu dilarang. Karena kan plat merah, bukan NGO, bukan LSM, karena PMI itu kan lembaga plat merah lah ya, bahasa kitanya lembaga plat merah, itu dilarang. Kalau mau menggunakan swasta atau kerjasama dengan rumah sakit swasta atau bagaimana, dan tidak melibatkan tadi perawat ASN atau non ASN, dokter ASN atau non ASN, tidak boleh dilibatkan pula. Jadi harus ada rulesnya harus jadi pedoman bersama lah terkait itu. Itu berarti udah ada kode etiknya sendiri ASN juga ya berarti. Karena kode etik terkait netralitas itu kan masuknya kode etik itu melekat di setiap ASN, non ASN, TNI Polri, terus kepala desa, perangkat desa itu melekat. Jadi nggak bisa dititip dulu di rumah teh. Nggak bisa dititip dulu ya, saya mau ikut kampanye. Tapi teh ada juga yang berpedoman ASN itu boleh, ada statementnya, ASN itu boleh ikut kampanye, deklarasi, sosialisasi dan sebagainya. Kalau kita Bawaslu itu berpegang pada aturan perundang-undangan. Contoh SKB 5 menteri, 5 lembaga. Di sana ada BKN, PAN-RB, Bawaslu, KSN, terus adalah satu lagi ya, PAN-RB. Itu di sana termaktub larangan sepenuhnya. Tidak boleh ikut serta sebelum, saat, dan sesudah. Jadi melekat. Nah, kita makan berpedoman pada itu. Apakah ASN mau maksa ikut kampanye, ikut sosialisasi, ikut deklarasi, ingat mengkampanyekan, mangga dicobian baik. Nanti kita kenakan sesuai aturan perundang-undangan. Tapi kalau maksa lagi nih, udahlah win-win solution nih. Nempel biasa sarang penyelenggara, sarang pengawas, sarang tim keamanan. Kan nggak mungkin ya. Kalau pengawas itu posisi duduknya di depan, tapi di belakang karena sedang mengawasi dengan pihak keamanan. Nah, nempel saja di situ kalau ingin mendengarkan visi misi atau bagaimana. Ada lagi solusi lain, tinggal lihat di media sosial. Asal jangan di like, di subscribe, di follow atau diteruskan. Media sosial juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Dia nge-like di komen nggak boleh. Tapi kalau dilihat boleh. Untuk melihat visi misi misalnya boleh. Tapi yang nggak boleh itu di like, di subscribe, disebarluaskan, itu nggak boleh. Berarti nggak boleh ya? Nggak boleh, termasuk media sosial ada larangan. Berarti kan itu termasuk sosialisasi, berarti kalau untuk ASN ya. ASN jadi juru bicara, berarti kan termasuk. Nggak boleh. Jadi tim ses juga termasuk nggak boleh ya? Itu mah yang jelas-jelasnya. Ini menge-like aja, misalnya ada paslon yang sedang kampanye atau memaparkan visi misi, kena lah dia. Bahaya nih kalau ketahuan ya. Ya. Terus itu kan kode etik untuk ASN. Netralitas terkait ASN. Kalau kode etik legislator itu gimana nih, Pak Ketua? Jadi isu yang berkembang terkait ada pasal di PKPU 13 itu. Jadi anggota dewan itu menurut undang-undang pemerintah daerah itu masuk sebagai pejabat daerah. Salah satunya ya
Pejabat daerah itu salah satunya anggota dewan kabupaten maupun kota. Berarti kalau menurut aturan PKPU itu kena. Berarti harus CLTN. CLTN, cuti di luar tanggungan negara. Tapi kan tidak seperti itu. Kita juga melihat aturan lain yang membuka ruang bagi pejabat-pejabat politik untuk ikut serta. Ikut serta dalam berkegiatan politik. Misalnya ikut kampanye saat ini pilkada atau bagaimana. Karena kan 50 anggota dewan di Kabupaten Kuningan itu kan kebanyakan kan masuk tim pemenangan, tim sukses, tim kampanyenya. Itu saya juga didasari juga oleh keputusan MK nomor 52 terkait rejim pilkada itu disamakan dengan rejim pemilu. Jadi perlakuannya sama. Kan dulu waktu pemilu itu ya anggota dewan diperbolehkan. Tapi dengan catatan nih hari ini. Jadi tidak berkampanye atau melakukan aktivitas politik di luar aktivitas tugasnya selama jam kerja, selama hari kerja. Berarti kalau jam kerjanya sampai jam 4, jam 5 dia ikut kampanye itu boleh. Seperti perlakuan di pemilu kemarin. Ya. Sabtu, Minggu, hari libur itu boleh tanpa meminta izin. Tapi kalau mau kampanye di hari kerja, di jam kerja itu harus izin pimpinan dewan. Misalnya salah satu anggota dewan nih karena terjadwal harus kampanye di hari kerja atau jam kerja, tinggal izin ke pimpinan dewan. Jadi tidak diperbolehkan di jam kerja. Di jam kerja yang tidak diperbolehkan. Berarti harus profesional dong kalau gitu ya. Harus profesional dulu. Karena digaji untuk rakyat. Ya. Tapi bicara CLTN karena rejimnya ini sesuai dengan putusan MK nomor 52 bahwa rejim pilkada ini hampir sama perlakuannya dengan rejim pileg. Pemilu. Oh, berarti udah jelas ya bahwa kan kemarin sempat tanya-tanya dia benar boleh nggak atau enggak, tapi ternyata tidak boleh. Termasuk tidak boleh. Tidak boleh itu di jam kerjanya teh. Tapi di hari libur, di luar jam kerja, di hari weekend, misalnya Sabtu Minggu, di luar jam kerja itu boleh. Yang tidak boleh itu di pas jam kerja. Iya diperbolehkan tapi dengan izin, harus izin dulu di jam kerjanya. Wah, berarti ya. Ke pimpinan dewan. Jadi iya deh. Sabtu Minggu badai kampanye, mangga. Di luar jam kerja badai kampanye, mangga. Tapi lamun di hari kerja tidak dilarang, tapi harus mengajukan izin ke pimpinan dewan. Lah kalau di luar jam kerja di jam kerjanya. Itu berarti tidak boleh sama sekali. Berarti kalau kayak gitu reses juga nggak boleh dong ya? Bukan tidak boleh sama sekali. Boleh ikut menjadi tim ses. Tapi kalau di jam kerja itu harus izin. Ya. Izin pimpinan dewan. Harus profesional. Berarti kalau gitu nyambungnya ke reses dong ya Pak? Reses juga tidak boleh dijadikan ajang kampanye dong? Nggak boleh kalau itu. Karena kan ya? Kalau reses itu emang haknya untuk haknya untuk setiap anggota dewan. Nah, haknya untuk setiap anggota dewan, tapi karena anggaran reses itu disediakan oleh anggaran pemerintah ya tidak boleh juga disangkut pautkan dengan khususnya sekarang ya masa pemilihan kepala daerah ini. Nggak boleh. Jadi kalau untuk menampung aspirasi, tugas-tugas kedewanan lah itu diperbolehkan, tapi di luar itu ya jangan lah. Ya kan itu untuk rakyat bukan untuk kampanye pilgub ya. Kan katanya mau untuk Kuningan yang lebih baik. Ya kan, Kang. Dan itu permasalahan-permasalahan yang sekarang ada di Kabupaten Kuningan. Nah, Kang, kalau sekarang nih sedikit dong penyampaian untuk tim ses nih saat ini nih biar lebih rulesnya gitu sportif lah. Ya. Untuk para tim ses khususnya balik ke semua calon, pertama ikuti aturan perundang-undangan. Jadi pedomani aturan perundang-undangan karena untuk pilkada ini agak sedikit rigidnya, agak sedikit ketat terkait aturan perundang-undangan. Kalau dulu mah agak renggang nih di pemilu, tapi ya kalau sekarang agak lebih detail. Penggunaan fasilitas pemerintah dan segalanya itu dilarang dan kalau dilakukan di sana ya pasti.
Langsung aja tuh kalau misalnya ada lapor langsung lapor ke Gakumdu Langsung aja. lapor. Enggak, bukan ke Gakumdu. Tetap bicara pilkada itu lapornya harus ke Bawaslu dulu. Tidak bisa bicara pilkada atau pelanggaran terhadap pilkadanya masuk nanti ke kejaksaan atau kepolisian. Karena pintu masuk nanti di Bawaslu dulu. Menurut aturan perundang-undangan aja. Nanti kita pilah nih, apakah pelanggaran administratif, apakah kode etik, atau misalnya pelanggaran pidana. Kalau pidana ya nanti kita teruskan ke Gakumdu kalau memenuhi syarat formil dan material. Ngomongin Gakumdu kayaknya Bawaslu lagi ada ini nih, ada pelaporan lihat di status itu ada apa sih Kang sebenarnya, boleh dong sedikit bahas? Yang terkait stop kekerasan itu ya intimidasi. Jadi kita mah hanya mensosialisasikan lah apa yang sebetulnya harus dilakukan oleh Bawaslu. Karena terkait apa yang kami lakukan, karena kami ditugaskan oleh undang-undang dan negara untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Dan kita memastikan juga bahwa keamanan dan keselamatan setiap pengawas pemilu itu dijamin oleh undang-undang. Kan ada juga misalnya keberatan kegiatannya didokumentasikan, dituturkan ku pengawas atau bagaimana, ada keberatan itu. Tapi kan kita harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangannya. Harus melakukan pengawasan melekat itu tadi. Jadi tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Sama kayak jurnalis, kalau tugas itu dilindungi oleh undang-undang. Siap, sama. Gitu. Nah, gitu. Apalagi kita lembaga negara resmi gitu, bukan yang abal-abal lah gitu. Ada lagi yang mau disampaikan sama Kang Firman nih? Terus terkait informasi ini, informasi yang pertama terkait pemasangan APK. Pertama, APK itu disediakan oleh KPU itu satu. Spanduk itu disediakan oleh KPU itu satu per desa. Satu per desa? Per calon. Ditambah 200%, berarti kan 3 per calon itu. Berarti kalau ada 3 calon di Kabupaten Kuningan, berarti kan 9. Berarti di desa itu hanya ada 9 spanduk. Per calon? 3 calon. Berarti per calonnya hanya 3. Karena yang satu difasilitasi, menurut aturan perundang-undangan, 200% penambahannya yang disediakan oleh tiap calon. Berarti kan 2. Berarti tiap calon itu hanya memasang 3. 3 yang satu difasilitasi oleh KPU, yang 2 ini difasilitasi oleh tiap calon. Kalau lebih, dilakukanlah penanganan pelanggaran terhadap penyebaran alat peraga kampanye. Gitu. Kalau misalnya sekarang unggal jalannya, unggal pengkolan, ya itu tetap nggak boleh. Nah, terus tambahan lagi, selain tadi spanduk, ada juga umbul-umbul. Jadi spanduk anu miring. Kalau kita lihatnya, umbul-umbul itu spanduk anu dimiringkan. Nah itu per kecamatan itu satu. KPU itu menyediakan per kecamatan satu. Berarti penambahannya per kecamatan hanya 3. Berarti tiap kecamatan ada 9. Terserah penyebarannya di mana. Baliho itu disediakannya 5 sekabupaten per calon. Berarti penambahan 200% itu kan 10. Berarti 5 tambah 10 kan 15. Tiap calon itu sekabupaten hanya memasang 15 baliho. Kalau yang sampai ratusan itu gimana? Kalau yang ratusan itu kena apa? Bukan, dugaan pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga. Wah, menarik nih. Jadi sudah ada ukuran ini nama pilkada mah, dibatasi. Jangan unggal tangkal di takol. Ulah nempel ke tangkal, nempel ke non itu teh ke tiang listrik, terus penerangan jalan, di sarana prasarana jalan itu nggak boleh. Di pohon nggak boleh. Ini baru tahu juga nih maksudnya. Sekarang masih ada. Kenapa kita belum melakukan? Kalau sekarang itu rejimnya berbeda teh. Kalau dulu Bawaslu setelah mendapatkan laporan terkait APK yang dilarang itu, kita langsung tertibkan. Tapi sekarang berbeda. Jadi sekarang itu karena pelanggaran terhadap pemasangan APK itu pelanggaran administratif karena melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur, berarti prosedurnya harus direkomendasikan atau dijadikan saran perbaikan ke KPU, jajaran KPU. Nah, terserah KPU mau melakukan penertiban seperti apa, mau dikembalikan ke KPU. Kami mah hanya mengawasi apakah rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu itu sudah dijalankan oleh KPU. Karena
terkait APK itu pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur. Tapi tetap harus dicabut dong ya. Terserah KPU, badai dicabut, badai ente tahu KPU. Oh, atau berarti kasihan juga sih sebenarnya kerjaan KPU tuh. Nah, KPU. Yang masangnya siapa, yang nyabutin KPU kan kasihan. Itunya. Jadi harus bukan lagi Bawaslu, kita yang menyarankan, kita yang merekomendasikan, kita yang mengeksekusi. Itu. Contoh, tadi administrasi berarti diteruskan ke KPU. Kalau kode etik bisa ke Bawaslu ditangani atau ke DKPP dilanjutkan. Kode etik penyelenggaranya. Pidana, kita tidak bisa menangani secara utuh. Ditelusuri dulu, dijadikan barang bukti dan sebagainya, memenuhi syarat formil dan material. Kita teruskan ke Gakumdu dan nanti rekomendasinya oleh Gakumdu. Jadi udah sesuai kamarnya masing-masing deh. Bawaslu itu bukan eksekutor sepenuhnya. Pidana saja kita harus bekerja sama kan dengan Gakumdu, kepolisian dan kejaksaan. Administrasi ditindaklanjutina oleh KPU, termasuk tadi penertiban APK. Itu. Jadi tambah jelas ya. Termasuk ke mobil-mobil itu gimana kan? Nah, mobil-mobil termasuk. Pokoknya semua alat peraga kampanye, semua apa yang menjadi di aturan ada, itu kita awasi apakah melanggar atau tidak. Nanti kita teruskan. Karena kan bicaranya PKPU-nya jadi termasuk di jembatan juga ya, jembatan. Ya, termasuk tadi kan sarana prasarana jalan itu udah masuk. Nah, itu mungkin kalau menurut saya buat teman-teman gitu yang pengen pilih yang udah sportif. Maksudnya ikutin aturan. Kalau misalnya nyalon aja nggak ikutin aturan gimana nanti gitu kan. Jadi saya bicara ini bukan cek ketua Bawaslu-nya. Bahasa ini Indonesia namanya aturan berdasarkan aturan perundang-undangan. Termasuk satu lagi. Ada bahan kampanye yang maksimalnya 100.000. Ya. Itu maksimal 100.000. Kalau lebih ya wayahna. Lamun dikasih dalam bentuk uang ya tambah money politik. Kudu dalam bentuk barang, bahan kampanye. Ayat penutup kepala, ayat alat makan, ayat gelas, ayat pin, ayat stiker, yang nggak boleh atuh. Alat peraga sudah ada aturannya di PKPU 13 itu, naon bae sih gitu. Udah ada. Nggak boleh dalam bentuk lain, nama lagi bahan kampanye, bukan sembako. Barangkali ada yang mau ngasih sembako. Kalau dalam bentuk sembako pelanggaran. Kalau dalam bentuk uang, money politik berarti gitu. Itu pertama bahan kampanye. Kedua, ada uang transport yang besarannya dihitung di Kuningan itu 75.000. Gede. 75.000 per orang per berangkat ke kegiatan kampanye. Boleh dalam bentuk uang? Nggak boleh. Tidak boleh diberikan secara tunai. Kalau uang transport berarti kan biasanya bensin dibiarin nanti. Berarti kudu dalam bentuk voucher. Jadi berangkatnya dikasih voucher juga. Beli di SPBU mana atau kumaha teknis namanya juga. Tapi kudu dalam bentuk voucher. Atau dirembas. Misalnya setelah agenda kampanye, baru dibayar. Tapi dengan menukarkan misalnya bill dari Estruk dari SPBU mana. Oh, kalau kayak gitu berarti rembes ya? Kalau sistem nggak boleh uang tunai ya? Nggak boleh. Tapi kalau transfer ke Dana gimana? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Uang tunai dan cashless itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau beli pulsa gitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan nggak ada aturannya. Pembelian pulsa. Kan uang transport itu harus ke bensin. Benar-benar real gitu ya? Kudu real. Terus yang ketiga, uang makan. Uang makannya itu maksimal 45.000. Tapi tidak boleh dikonversi ke uang. Harus dalam misalnya prasmanan atau nasi kotak atau bagaimana. Termasuk yang terakhir yang keempat itu snack. Snacknya maksimal 15.000. Jadi kudu dalam bentuk snack. Tekenging dalam uang bentuk 15.000. Komodei di kotak makan atau teta diselapkan uang teta jadi masalah. Berarti kalau di jumlah tuh 135.000. 230 sama bahan kampanye itu. Gede juga ya untuk maksimal tekenging leuwih itu dia. Terus yang selanjutnya terkait kalau serangan pajar gimana? Kayak atuh eta mah. Kayaknya. Kayak kan masa tenang. Masa tenang. Oh iya, pasti. Terus aya pemberian hadiah misalnya perlombaan, naon eta teh? Aya perlombaan olahraga, aya perlombaan seni budayanya. Terus
itu teh maksimal per item barang hadiah teh maksimal 1 juta. Gak boleh misalnya tiba-tiba ayah jalan santai nu diselenggarakeun ku salah satu calon, hadiahna umroh, hadiahna motor. Kan dina aturan gak boleh lebih dari maksimal 1 juta. 1 juta per item barang. Termasuk yang misalnya lomba-lomba dunia maya, misal digital. Nah, itu sama. Hadiahnya tidak boleh per item barangnya, per item barangnya itu tidak boleh lebih dari 1 juta. Kalau totalnya? Kalau totalnya nggak bebas. 10 pemenang, tapi per item barangnya itu harus 1 juta. Motor nggak boleh berarti. Nggak boleh. Panci boleh. Panci ya. Mic boleh. Boleh. Nomor urang begitu. Bener. Mesin cuci 1 juta ya? Lebih dari 1 juta. Kan lebih 1 juta. Rata-rata. TV lebih dari 1 juta nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh cash. Nggak boleh cash. Bensin dari game boleh ya? Boleh. Sama jadi bagi gigi. Oh gitu. Berarti sekarang makin detail aja. Makin detail. Terus terkait kampanye dalam bentuk lain, kita sepakat bahwa misalnya ayah tebus murah, pasar murah, terus sembako murah, itu tidak boleh dalam bentuk voucher. Ya, tapi harus ada pola transaksi yang dibangun. Karena bicara tadi, misalnya pasar murah, berarti kan udah ada transaksi. Misalnya saya datang ke pasar murah teteh ngajual beas misalnya, berarti kan saya kudu nggak bayar. Pasar murah, di pasaran misalnya 20.000, tapi teteh ngajual 15.000, kan ada transaksi. Bukan dalam bentuk voucher. Kalau voucher mah kan sama aja udah dibayarin atau kumaha. Ya, itu mah beda dehnya. Tapi kita bersepakat bahwa kalau dalam bentuk lain, kampanye dalam bentuk misalnya tadi pasar murah dan lain-lain harus ada transaksi. Itu berarti, wah, kayak nggak cukup sampai 24 jam nih Kang Firmannya kudu namanya. Jadi kita mudah-mudahan bisa nyambung lagi nih Kang Firman ya obrolan malam ini nih. Siap. Cukup masa tenang. Masa tenang. Gini, kalau masa tenang di masa pemilu itu hanya dikenakannya kalau misalnya ada pelanggaran terhadap money politik di masa tenang. Pelanggarannya itu hanya kena untuk tim kampanye di masa pemilunya. Tim kampanye, tim pemenangan atau peserta. Tapi kalau di pilkada di masa tenang melakukan itu aturannya setiap orang. Misalnya teteh termasuk tim kampanye, termasuk pelaksana kampanye, tim ses atau peserta nggak bagi-bagi uang di masa teteh kena. Karena aturannya setiap orang. Termasuk serangan pajar kan biasanya di masa tenang. Kan dilakukan oleh setiap orang. Ada potensi itunya. Ada potensi itu pasti setiap orang kena. Karena aturannya aja. Boleh. Siapapun itu setiap orang karena aturannya. Ya, ada ini himbauan terakhir Kang untuk himbauan terakhir masyarakat sama kita gini. Pilkada ini kan pesta rakyat lokalnya Kabupaten Kuningan. Berarti kita harus beriang gembira, hura-hura kan hari pesta mah. Hawana tenang, tidak saling gontok-gontokan gitunya. Saling adu gagasan. Itu pesan pertama saya untuk semua pihak lah, termasuk kita sebagai warga masyarakat untuk bersama-sama menjauhkan dari potensi-potensi saling memecah belah. Karena ujung dari pilkada ini persatuan dan kesatuan, bergotong royong dan untuk semua pihak kan untuk membangun